Selamat pagi teman-teman ternak seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Abdul Hayat di kandang Padepokan Sugalufang. Pagi ini saya akan memberikan penjelasan terkait perawatan indukan yang melahirkan. Jadi perawatan indukan pasca melahirkan itu untuk bisa memaksimalkan si cempe itu kita sebenarnya tinggal memperhatikan asupan si induk, teman-teman. Jadi kalau orang pada umumnya biasanya yang kurang memperhatikan proses perkembangan peternakan yang sudah modern hari ini, itu si induk atau kambing yang sedang melahirkan itu diperlakukan sama dengan kambing-kambing yang lain. Makanya sebenarnya kambing yang melahirkan itu butuh perlakuan khusus, teman-teman, dengan diberikan pakan tambahan misalnya. Sebenarnya kurang lebih sama dengan manusia, teman-teman. Kalau ibu melahirkan biasanya kalau di daerah kita itu sama bidan itu dikasih makanan khusus. Jadi tiap hari kalau ibu melahirkan itu dikirimi bubur kacang hijau, dikirimi susu, dikasih tambahan makanan telur dan segala macam. Intinya makanan-makanan yang bergizi. Tujuannya apa? Biar anak yang mereka lahirkan itu mendapatkan asupan nutrisi yang cukup. Nah, itu saya pikir sama halnya juga dengan kambing. Jadi kambing yang melahirkan itu harus dibedakan daripada kambing-kambing yang tidak melahirkan. Artinya kalau kambing yang tidak melahirkan hanya dikasih hijauan biasa, rumput misalnya ramban. Nah, kambing yang sedang melahirkan ini perlu kiranya ditambah tambahan pakan khusus, misalnya bentuk comboran. Nah, kalau di kandang kita menerapkan pemberian pakan comboran. Jadi selain makanan hijauan, makanan wajib tiap hari di sini pasti ada hijauan karena segmen di kandang kita itu breeding. Nah, kalau yang melahirkan, kambing yang melahirkan itu selain hijauan, kita tambah pakan tambahan dengan disajikan bentuk comboran, teman-teman. Nah, bahan bakunya itu kita menggunakan dedak, terus ada beras jagung, terus ada bungkil kedelai. Karena bahan-bahan itu yang mudah ditemui di tempat kita. Cuma yang agak sulit itu di bungkil kedelainya, teman-teman. Tapi kalau misalnya di tempat teman-teman kesulitan mencari bungkil kedelai, bisa diganti dengan bahan hasil pertanian yang ada. Misalnya di tempat teman-teman nanamnya kacang hijau nih, jadi bungkil kedelainya bisa diganti dengan tepung kacang hijau atau yang lain, karena banyak bahan pertanian yang kandungan proteinnya tinggi yang nantinya bisa menggantikan bungkil kedelai tersebut yang kita manfaatkan di tempat kita. Nah, dengan tambahan comboran 3 bahan tadi itu, kita harapkan asupan nutrisi si induk yang sedang menyusui itu terpenuhi. Karena induk yang menyusui ini asupan nutrisinya terbagi dengan anakannya, teman-teman. Jadi tidak bisa kita kasihkan makanan tanpa ada tambahan seperti konsentrat, seperti comboran dan lain sebagainya. Perlu sekali biar nanti perkembangan si cempe juga maksimal, karena sederhana sekali memelihara anak kambing itu, teman-teman. Selain nanti ada pakan pre-starter khusus setelah cempe usia 3 minggu ke atas biar dia belajar makan, yang paling sederhana adalah kita perhatikan asupan nutrisi si induk. Setelah si induk itu asupan nutrisinya bagus, meskipun tanpa kita kasih pakan pre-starter pun, si cempe tumbuhnya juga akan maksimal, teman-teman. Karena ketika nutrisi induknya kita jaga, yang pasti susu induknya akan melimpah. Nah, ketika susunya melimpah, si cempe asupan ASI-nya cukup, maka secara otomatis pertumbuhan si cempe juga akan maksimal. Nah, karena kebetulan di tempat kita juga kita ada tanam mengkudu, karena kan kita maksimalkan semua lahan. Ini mengkudu ini biasanya kita kasihkan ke indukan-indukan yang baru melahirkan, karena kandungan nutrisinya sangat luar biasa sekali ini. Bahkan manusia pun kalau makan mengkudu biasanya
sehat. Ini tinggal kita ambil saja, tinggal kita belah gini, karena kita tanam teman-teman. Kita nggak perlu beli, daripada nanti ini dibuang, kita kasihkan ke indukannya. Ayo kita kasihkan. Jadi secara otomatis teman-teman, ini sudah indukannya pasti mau, kita nggak perlu bingung ngasih jamu segala macam. Dengan memberikan seperti ini, semuanya sudah secara otomatis kena. Mengkudunya juga tidak terbuang, si kambing kita juga akan sehat karena kandungan mengkudu ini juga sangat bagus. Ya seperti itu teman-teman, intinya perawatan kambing yang sudah melahirkan itu kita konsen fokus untuk menjaga si induk, teman-teman. Pastikan nutrisi si induk terpenuhi sehingga dengan otomatis anakannya pasti akan bagus. Nah ini pas kebetulan sekarang kan sudah masuk musim hujan teman-teman, jadi kita sebagai peternak harusnya bergembira dengan ayo giat menanam, karena tidak ada alasan untuk kita tidak punya bank pakan. Waktunya kita swasembada pakan teman-teman, karena musim hujan sudah tiba. Ini di kandang kita di Sugaluh Farm kita ada 3 lahan baru yang niatnya kita akan tanamin jagung manis di satu lahannya, kita akan tanam singkong, dan yang pasti rumput-rumputan seperti odot dan pakcong dan rumput-rumput yang lain itu sudah mulai kita genjot. Beberapa juga sudah mulai kita tanam dan nanti juga akan kita review satu-satu, entah di penanaman jagungnya, penanaman singkongnya, penanaman rumput odotnya. Karena kalau sudah kita bisa swasembada pakan, maka untuk pengeluaran pakan di peternakan itu bisa zero, dan pastinya kita akan untung lebih banyak teman-teman. Ngaritnya nggak repot, ternaknya juga pakannya akan terpenuhi. Mungkin itu yang bisa kita sharingkan di bagian ini teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bisa ada manfaatnya, bisa ditiru di tempat teman-teman masing-masing. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh ternak seluruh Indonesia.